12 rakaat sholat di waktu zuhur, fadilahnya sungguh luar biasa. Tetapi sayang, sungguh sayang, jarang sekali orang Islam yang tahu tentang hal ini. Karena memang hal ini jarang sekali dijelaskan oleh para ustadz, oleh para kiai, para abuya, para ajengan di dalam pengajian-pengajian umum. Tetapi kalau di dalam pengajian-pengajian khusus di pondok-pondok pesantren, kemudian di majelis-majelis taklim yang membahas kitab-kitab, maka insya Allah ini bukan hal yang aneh. Oleh sebab itulah, mari simak fadilahnya sholat sebanyak 12 rakaat di waktu zuhur. Jadi 12 rakaat ini hitungannya adalah 4 rakaat, kemudian 4 rakaat berarti 8 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi berarti 12 rakaat. Bagaimana sih penjelasannya? Begini penjelasannya. Sholat sunnah qobliyah duhur sebanyak 4 rakaat. Kemudian setelah itu sholat duhur sebanyak 4 rakaat. Nah, setelah sholat duhur sebanyak 4 rakaat, kemudian sholat lagi ba'diyah duhur sebanyak 4 rakaat. Nah, sebaiknya ya ini lebih afdol, tapi tidak harus. Kalau sholat sunnah qobliyah duhur itu sebaiknya afdolnya adalah 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam, berarti 4 rakaat. Kemudian setelah itu sholat duhur sebanyak 4 rakaat, berarti sudah ada 8 rakaat. Kemudian setelah itu sholat ba'diyah duhur sebanyak 4 rakaat ya. Kalau ba'diyah duhurnya 4 rakaat, ya sama dilakukan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, berarti total 12 rakaat. Nah, ini yang mu'akadah, yang sunnah mu'akadah hanya ada dua. Maksudnya bagaimana? Kan sholat sunnah mu'akadah kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i sebanyak 10 rakaat total. Ini sunnah mu'akadah adalah sunnah yang dikukuhkan, yang dikuatkan, yang senantiasa dijaga, dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sebanyak 10 rakaat dengan total jumlah rinciannya begini: 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat lagi setelah duhur, berarti sudah ada 4. Nah, kalau asar nggak ada, yang mu'akadah loh ya. Kalau asar itu semuanya nanti ghairu mu'akadah. Jadi sekali lagi, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, ini yang mu'akadah. Kemudian setelah itu ba'da maghrib dan ba'da isya. Ini kalau maghrib dan isya ini ba'danya. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, berarti sudah ada 8 rakaat. Nah, kalau subuh sebelumnya, ingat, kalau sebelum subuh itu sebelumnya 2 rakaat. Jadi kalau subuh hanya sebelumnya, sebelum subuh 2 rakaat. Nah, kalau untuk isya sama maghrib justru setelahnya. Ingat ya, isya dan maghrib setelahnya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kalau untuk zuhur itu sebelumnya dan setelahnya. Jadi inilah yang perlu diketahui. Untuk zuhur itu ada sebelumnya dan ada setelahnya yang sunnah mu'akadah. Yang sunnah mu'akadah itu sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2 rakaat. Nah, mengapa kok dijalankan 4? Nah, yang 2 lagi itu sunnah ghairu mu'akadah. Sekali lagi ya, sebelum zuhur itu kan sunnah mu'akadahnya 2 rakaat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, berarti yang ghairu mu'akadah. Kemudian setelah itu sholat zuhur 4 rakaat, dan setelah itu sholat lagi sunnah mu'akadah 2 rakaat, dan ditambah lagi 2 rakaat yang ghairu mu'akadah. Nah, ini ada hadis sahih yang dari Rasulullah SAW. An Ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Ummu Habibah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat. Berarti kalau ummul mu'minin itu adalah ibunya orang-orang yang beriman, berarti beliau adalah salah satu dari istrinya Rasulullah SAW
yaitu Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nari. Man bermula siapa saja sholat yang sholat oleh dia man arba'a raka'atin pada 4 rakaat qabla dhuhri, di dalam sebelum zuhur. Jadi jelas nih hadisnya, siapa saja yang sholat sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahu Allahu 'alan nari. Harrama maka mengharamkan hu kepada man Allahu oleh Allah 'alan nari, kepada neraka. Jadi barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat lagi setelah zuhur, maka Allah mengharamkannya dia dari siksa api neraka. Ini kan fadilah yang sungguh luar biasa loh ya. Diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka, berarti sudah terbebas dari neraka, iya. Terus kemudian gak sholat zuhur, ya ini salah kaprah. Kalau mengambil bonusnya tapi nggak mau beli pokoknya nggak mungkin lah. Jadi sholatnya itu ya tetap 12 rakaat hitungannya. Sebelum zuhur itu 4, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Setelah itu sholat zuhur 4 rakaat, sudah 8. Setelah itu sholat lagi pada zuhur 2 rakaat 2 rakaat, berarti 4, berarti 12. Ini hadis akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1269, wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 427, wa Nasa'i dan oleh Imam Nasa'i, nomor hadis 1814, wal lafdhu lahu, dan lafaz hadis ini yaitu miliknya Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Mustabah. Kemudian kalau fadilah sholat 4 rakaat sebelum asar nih, 4 rakaat sebelum asar tapi dilakukan dua-dua ya. Dan dua-duanya ini ghairu muakkadah ya, tidak muakkadah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi siapapun orang sebelum zuhur, sebelum asar ya, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri. Siapapun orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan rahmatnya Allah. Ini juga hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, silahkan diamalkan. Semoga hidup kita semakin barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.